Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk saudara-saudara seperjuangan. Hari ini kita akan berbincang dengan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Dr. Sri Untari Biswarno. Selamat siang Bu Untari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk semua wabarakatuh. rekan-rekan partai se-Jawa Timur maupun se-Indonesia dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang melihat podcast ini nantinya. Tentunya masih berpuasa ya Bu? Masih lah. Puasa itu membuat kita itu merasa, kalau saya ya, puasa itu bikin saya sehat. Ya. Mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, tapi tidak mengurangi Produktivitas kita. Itu yang saya rasakan. Karena memang alhamdulillah membiasakan sejak kecil. Karena berpuasa itu menjadi sehat gitu ya. Kata dokter jadi sehat. Kenapa? Karena usus tidak terlalu terus mengerus terus menerus, dan kalau usus itu diminta ngerus, nggak ada masa jedanya sama sekali. Ya usus ya bisa protes gitu. Orang ada masa jedanya. Ya kan? Ya. Bu, PDI Perjuangan sebagai satu partai nasionalis gitu ya, yang di dalamnya saya kira berbagai suku, agama itu ya, itu kan menjadi tantangan tersendiri mungkin. Lalu bagaimana PDI Perjuangan selama ini gitu ya, dalam bentangan sejarahnya mampu mengelola tentang satu nilai-nilai keberagaman itu? Oke, kata kuncinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang di dalam Pancasila itu digenggam oleh kakinya burung Garuda. Itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sejarahnya panjang, kalimat ini terjadi. Kalau saya sebagai orang sejarah bisa agak menyambung agak panjang dikit. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Berbeda-beda tetap satu, yang itu berasal dari zaman Majapahit. Di Majapahit itu agama resmi ada dua, yaitu agama Buddha dan Hindu. Nah di sana itu ada pengagengnya. Pengageng itu kalau kita imam besar Masjid Istiqlal atau muinya gitu ya. Jadi ada Dharma Diaksa Ring Kasaiwan, Dharma Diaksa Ring Kasogatan. Kasaiwan itu untuk Buddha, Kasaiwan untuk Hindu, Kasogatan untuk Buddha. Tapi di situ juga ada lagi Islam baru berkembang di Majapahit, tapi belum menjadi agama negara. Tapi sudah beberapa titik-titik sudah menganut Islam. Mulai membuat pondok pesantren dimulai dari Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel ini masih menjadi bernama Raden Rahmat, dipinjemi tanah di Ampel. Nah, dari kitab Sota Soma ini yang kemudian menjadi ukuran bagi kita semuanya sebagai sebuah bangsa, bahwa yang hidup di Indonesia tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang Hindu, Buddha, Kristen, Jawa, Katolik dan sebagainya, suku-sukunya nggak ada wong Jawa, maka ini perlu diikat. Ikatan inilah yang kemudian ditemukan di dalam kitab Agung Sutasoma itu, yang di dalamnya berisi ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini menjadi satu rujukan yang sangat penting buat kita semuanya, bahwa hidup di Indonesia tidak cukup dengan agamanya yang benar. Tidak cukup. Agama kita pasti kita akan mengatakan agama kita benar. Tetapi ada agama-agama lain sekarang diakui ada 6. Mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang terakhir yang diakui negara zaman Gus Dur adalah Konghucu. Ini adalah existing ya. Sejak Indonesia ada, ini ada. Teman-teman saudara-saudara kita dari China ini sudah berlintasan dari sudah ribuan tahun yang lalu. Sejak masa Sriwijaya abad ke-6, Itsing itu sudah menaiki kapal dari China menuju Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Lalu ada Fahin, ada Itsing, ada kemudian kalau dari Eropa Marco Polo. Dan satunya lagi Ibnu Battuta, Sir Pedro siapa itu, lalu Ibnu Battuta, lalu Laksamana Cheng Ho. Ini belum ditemukan lagi berbagai yang lain. Biasanya ditemukan dari berbagai tulisan-tulisan dari media-media asing yang mereka pernah datang ke sini mencatat seperti apa sebenarnya kehidupan di Indonesia. Dan kita mengetahui kehidupan di Indonesia seperti itu.
Maka ketika mendirikan negara ini, para pendiri negara firm. Harus ada yang menyatukan kita. Karena kita bersuku-suku, beragama-agama, berstatus sosial tertentu, lalu kemudian berkebangsaan yang berbeda-beda. Sehingga sadar sepenuhnya negara Indonesia yang merdeka yang ditujukan untuk kepentingan kita membangun negeri ini harus melingkupi semua ini. Tidak boleh yang satu kemudian menguasai yang lain. Itu yang di PDI Perjuangan digunakan sebagai bagian fondamen utama, menjalankan Pancasila itu, 5 silanya, dan menghormati kebinekaan keragaman negara kita. Tapi di tengah masyarakat itu ada sebagian pihak yang selalu membeda-bedakan. Walaupun kalau kita mengutip almarhum Kiai Hasyim Mursyadi, yang beda itu tidak perlu disama-samakan, yang sama itu tidak perlu dibeda-bedakan. Betul. Tetapi pada di lapangan sering ada orang yang selalu membenturkan, terutama tentang isu agama. Gitu. Nah, sejauh ini PDI Perjuangan yang begitu pluralitas, walaupun semangatnya nasionalis, tapi kan saya melihatnya juga perayaan agama Islam jalan, perayaan agama Kristen jalan, Buddha jalan, gitu. Nah, hal-hal semacam ini seperti apa PDI Perjuangan itu mengelola di tengah isu-isu yang ya sebagian orang seolah-olah kalau Kristen itu bertentangan dengan Islam misal, atau mungkin bahkan mengadu domba anak bangsa ini atas nama agama tertentu misalnya. Yang pertama yang dipegang adalah ideologi itu harus bekerja. Jadi Pancasila ini di PDI Perjuangan menjadi ideologi yang bekerja. Sila ketuhanan yang Maha Esa kita ciptakan dengan cara di kita ada sekarang Bamusi sedang menyelenggarakan bukber dan nuzul Quran sekarang ini. Baitul Muslimin Indonesia itu bagian dakwah yang ada di PDI Perjuangan. Lalu kemudian yang Kristen dan Katolik ada Eugumeni. Setiap tahun kita peringati semuanya itu. Bahkan sekarang ini selama sebulan penuh sudah beberapa tahun ini kita mulai pembukaan pembacaan Al-Quran sampai tadarus sampai selesai selama 30 hari sejak puasa pertama sampai puasa terakhir. Kemudian ketika teman-teman yang Nasrani berdoa setiap hari sampai hampir 2 bulan ketika Pilpres. Yang Islam setiap malam Jumat. Kemudian sekarang ini mereka juga merutinkan lagi setiap minggu. Kita membangun entitas keagamaan kita ini basisnya adalah seluruh manusia yang beragama itu Allah memberikan Rahman dan Rahimnya, bahkan ekstrimnya yang tidak beragama saja oleh Allah diberikan Rahman dan Rahim. Dari mana itu? Mereka hidup, mereka cukup, mereka bisa berpikir, mereka berorganisasi, mereka bekerja, itu tidak beragama loh, apalagi yang beragama. Karena Allah itu menurut saya ini ya, yang saya pelajari dari berbagai kajian-kajian bahwa Allah itu ketika menciptakan bumi langit beserta seluruh isinya, ibaratnya gini, nyoh wis tak wehne kowe kabeh yo, aku wis gak melok-melok yo, ibaratnya kalau kita. Tapi ada hukum yang tak kasih di bumi itu. Hukum di bumi itu ada hukum sebab akibat, ada hukum karma, ada hukum tarik menarik, ada hukum tabur tuai, ada hukum getaran. Itu semua Allah berikan, ada 12 hukum alam yang kita sebagai manusia gak bisa menolak. Karena kita hanya salah satu entitas, tetapi kita menjadi manusia ini dianggap titah Tuhan, makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kenapa? Semuanya ini diberi oleh Allah SWT ini menjadi destininya, tugasnya masing-masing. Matahari tugasnya menyinari bumi, bulan tugasnya siang hari ketika malam hari supaya muncul sinar redup. Kemudian air melayani kita, api, tanah dan sebagainya. Binatang, tumbuhan, tetapi mereka tidak diberikan akal. Kita yang dikasih akal. Ketika kita berikan akal dan budi luhur, maka kemudian kita dikatakan sebenarnya kita bisa memilih. Pilihanmu, kamu sekian rentetan hal jahat tak siapkan, kata Allah begitu. Rentetan hal baik tak siapkan. Kamu tinggal memilih, kamu mau jadi manusia baik atau jadi manusia jahat, terserah kamu gitu. Tetapi manusia memang memiliki akal dan nafsu. Nah, nafsu ini didorong oleh akal biasa menyusun berbagai hal untuk kepentingan egonya. Nah, bagaimana kita hidup bersama-sama?
ya jangan mengembangkan egonya sendiri. Ego ini mulai dari ego pribadi, ego kelompok, ego negara, ego organisasi besar, ego negara, sampai ego global. Kan kita ini di global ini kan kita masih mengenal ada planet-planet yang lain yang sekarang sedang diteliti, bahwa suatu hari nanti kalau penelitian selesai kita bisa hidup di planet yang lain. Artinya berarti ego kita lagi ego planet bumi. Mungkin bisa di Mars, bisa di Venus, dan yang lain-lain. Kita tidak tahu itu, tapi proses penelitian sedang dilakukan. Maka kalau melihat itu PDI Perjuangan menjadi sebuah partai yang menurut saya memiliki wisdom yang tinggi dengan memegang teguh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan mengerjakannya itu dalam tataran implementatif. Di situ kenapa kita bisa memelihara semuanya, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha. Nggak ada orang bertengkar di sini terhadap pemikiran bahwa ngapain sih kita berbeda agama, kita harus berbeda, kita harus bertempur sama agama. Kalau belum mengerti bahwa fitrah Tuhan, Allah tuh menciptakan semuanya itu memang dikasih fitrahnya masing-masing dan beda. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Perbedaan bukan sekali-sekali untuk membuat menjadi sesuatu yang sifatnya kemudian besak bumi kudu podo. Nek sak bumi sama terus kemudian kita butuhnya lek podo-podo banyu kabeh, air semua, api semua, tanah semua, ya enggak dinamis. Allah itu selalu menciptakan dinamika dalam kehidupan, makanya ada Adam dan Hawa. Gak ciptakan Adam tok, Hawa tok. Ini tujuannya untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Dalam beberapa kesempatan PDI Perjuangan menggaungkan pembangunan peradaban politik. Lalu politik yang beradab maksudnya ya. Politik yang beradab itu gitu. Nah, bagaimana sebenarnya nilai-nilai pluralitas yang ada di PDI Perjuangan itu menjadi fondasi di dalam pembangunan politik yang berkeadaban itu gitu. Jadi berpolitik itu kan ada gaya Machiavellis ya. Iya. Kemudian berperang ada gaya Sun Tzu. Ada berperang gaya Hitler, gaya Marxis dan sebagainya. Pada saat perebutan-perebutan semacam itu, yang dipakai itu pasti ukurannya adalah strategi untuk menang. Ada gaya Napoleon dan sebagainya. Ada gaya Mahabharata, strategi pertempurannya. Nah, tetapi kita di dalam konteks bagaimana mengamini peradaban politik ini, politik yang beradab itu kembali lagi saya sampaikan dasarnya harus Pancasila. Pertama, secara landasan ideologisnya. Setelah itu dasarnya apa? Runtutan peraturan yang ada yang kita miliki bersama. Dan setelah itu adalah adat istiadat setempat. Kalau berpolitik itu menggunakan adab, maka orang itu tidak akan yang namanya menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Kalau kita berkontestasi ini dengan cara kesatria, kayak model Mahabharata di masa yang lalu, perangnya 40 hari. Perangnya dimulai dari munculnya matahari terbit, diselesaikan pada saat matahari terbenam, dan tidak ada yang melanggar aturan ketika perang. Kenapa itu terjadi? Karena mereka adalah manusia beradab. Mereka ada tatanan norma, nilai-nilai yang dipegang secara utuh, bahwa berperang oke, berperang secara kolosal maupun berperang secara pribadi, bertempur gelut ya, satu lawan satu misalkan begitu. Nah, tetapi ada yang namanya aturannya. Nah, politik yang beradab adalah politik yang berbasiskan satu, ideologi negara apa yang sedang kita anut bersama-sama. Dua, berlandaskan aturan-aturan yang ada. Yang aturan itu tentu saja ya tidak kemudian di-create begitu untuk menjadi sesuatu sesuai dengan maunya. Nah, ini keadaban politik ini penting karena hidup kita dari waktu ke waktu itu dikendalikan oleh politik. Kalau ada negara pasti ada politiknya. Kalau ada kelompok pasti ada politiknya. Berpolitik itu tidak hanya berpolitik di tataran negara, tapi juga berpolitik yang sifatnya adalah policy di tataran pemerintahan. Lalu kemudian di tataran kita kecil masyarakat. Ketika kita mengajak mereka di masyarakat, ayo bangun balai RW. Gak semua orang tuh mau loh langsung. Maka kita bikinlah the art of policy, ya, seni berpolitik gimana. Ada yang ngelobi sana, ngelobi sini. Ada yang udah nanti setelah di lobi, tanah saya wakafkan untuk balai RW. Oh iya, saya akan bantu. Ini berpolitik loh.
tapi tidak pakai partai. Jadi berpolitik itu tidak hanya di partai politik, ada politik dagang, ada politik agama, ada politik partai politik, ada politik kekuasaan, ada politik perkawinan politik, bahkan untuk menenteramkan dua negara bikin perkawinan politik, kan sering terjadi semacam itu di masa-masa yang lain. Bahkan di zaman modern juga ada beberapa, ya kira-kira 15 tahun yang lalu nampak ada perkawinan politik antar partai politik ini dan partai tokoh ini, dan putranya dikawinkan jebret, muncullah kemudian terus bersama-sama. Ini banyak terjadi, tidak hanya di kalangan nasional, tapi di kalangan lokal juga saya melihat beberapa ada itu. Bahkan di kalangan santri pun para kiai kadang-kadang menikahkan antar pondok sini sama pondok sini, dinikahin supaya pondoknya nggak jor-joran, tapi berkembang bersama-sama. Begitu Mas Syed. Yang ingin saya garis bawahi bahwa kata konstitusi menjadi kata kunci bagaimana berbagai keragaman itu menjadi sesuatu yang harmoni gitu. Tapi kan ada sebagian orang, terutama akhir-akhir ini tuh menganggap bahwa konstitusi kita itu sudah kalah dengan penguasa misal. Kalau negara hukum itu kan seharusnya menempatkan hukum sebagai alat bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Tetapi sangat kekuasaan mengangkangi konstitusi itu kan yang menjadi satu tanda tanya besar bagi sebagian orang, terutama kalau kita mengacu kepada Pilpres kemarin itu. Nah, bagi Ibu di PDI Perjuangan, bagaimana sih mengembalikan satu rasa kepercayaan masyarakat bahwa berkonstitusi itu memang kata kunci kita di dalam membangun peradaban politik itu? Oke. Jadi Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai dan sebagai sesepuh dan juga teladan di partai itu mengajarkan pada kita, jangan nabrak-nabrak kepada apa yang sudah diatur. Mengatur, membuat sudah tata perundangan itu enggak gampang loh. Satu undang-undang bisa 2 tahun baru selesai. Tetapi sekarang kan ada lembaga memang yang namanya Mahkamah Konstitusi itu yang diberikan tugas untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, maka di sini yang dipikirkan oleh 550 orang, tentu mereka sudah melakukan kajian, melakukan telaah, melakukan studi banding, melakukan berbagai implementasi, lalu muncullah pasal-pasal itu, melakukan konsultasi publik, melakukan uji publik terhadap berbagai naskah rancangan undang-undang itu sebelumnya. Maka kalau menurut saya sebagai warga negara, saya bukan orang hukum, tapi mengamati dari sisi perasaan saya. Mahkamah Konstitusi itu harus memikirkan rasa keadilan masyarakat yang jumlahnya besar, umum. Nah, masyarakat jumlahnya besar tadi itu sekian persen tergabung dalam partai politik, yang selebihnya mungkin independen. Tetapi mereka harus mensuarakan itu lewat partai politik, karena saluran resmi masyarakat itu adalah partai politik. DPRD ini berasal dari partai politik. Nah, dalam situasi semacam ini PDI Perjuangan akan kukuh dan kokoh untuk terus melihat bahwa mulai dari filosofi dasar negara kita Pancasila, konstitusi dasar kita Undang-Undang 45, dan turunan undang-undang berikutnya PPPP, Perda dan sebagainya, ini mesti menjadi bagian daripada rujukan resmi mengatur kenegaraan kita, ketatanegaraan kita. Utamanya bicara demokrasi. Kita memperjuangkan negara demokratis ini dengan basisnya adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Korbannya gak dikit loh. Nah, himbauan saya, kalau kami di PDI Perjuangan itu selalu didengungkan dan keras untuk kita ngikuti on the track sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Bagi yang lain yang mudah sekali untuk diubah aja undang-undangnya ke MK saja, hanya untuk kepentingan pribadi, hanya kepentingan golongan, kepentingan golongannya sendiri. Saya kira yang menjadi hakim MK ini mesti orang-orang luhur budi, penuh dengan objektivitas dan netralitas, membaca undang-undang dengan hati nurani dan kolbunya yang tinggi. Ini kepentingannya masyarakat banyak enggak ya? Ini kepentingan umumnya terjaga enggak ya? Saya kira rekrutmen para hakim agung, namanya juga hakim agung. Iya. Bukan cuman hakim tapi hakim agung.
beliau bertanggung jawab dunia akhirat, bertanggung jawab kepada manusia 247 juta, dan bertanggung jawab lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya ini mestinya harus menjadi semangat pada semua hakim agung yang ada di Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang mampu membuat undang-undang bisa berubah. Bu, Gitu. kembali kepada persoalan nilai-nilai pluralitas di dalam satu pembangunan peradaban politik. Tapi kan kita juga dihadapkan tentang pragmatisme politik yang begitu apa ya? Luar biasa. Di pemilu kali ini mengerikan. Ya Allah, saya untung masih lolos karena saya masih berprinsip. Ketika kita pemilu legislatif, saya sudah bekerja, saya sudah menanam 5 tahun terus-menerus, saya nggak pernah berhenti bekerja untuk masyarakat. Waktunya saya memanen, katakanlah begitu. Saya masih punya kepercayaan bahwa masih banyak orang yang tidak mau money politik. Alhamdulillah, insya Allah yang milih saya tuh ya yang gitu-gitu. Walaupun suara saya turun. Tidak sebanyak dulu lagi karena saya tidak pakai amplop. Ya nekat sebenarnya dengan situasi seperti ini. Tapi saya masih percaya saya punya captive market, saya punya sahabat, saudara, teman, konstituen, struktur partai yang saya percaya dengan apa yang sudah saya kerjakan, mereka percaya kepada saya. Alhamdulillah masih lolos. Apakah PDI Perjuangan akan tetap menyuarakan bahwa pluralitas itu menjadi pondasi kita di dalam membangun peradaban politik? Harus. Adab politik itu didapat dari penggalian bumi Indonesia, nilai-nilainya dan normanya, value-nya ya. Lalu kemudian ini disaripatikan di dalam Pancasila. Nah, Pancasila inilah yang harus menjadi pola hidup kita untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka inilah Pancasila yang sedang bekerja, ideologi yang bekerja. Nah, ukurannya bagaimana? Ya kalau kita ingin menjadi seorang wakil rakyat dengan uang yang sangat besar yang kita keluarkan, pertanyaannya nanti apa enggak pengen dapat ganti? Lalu dapat gantinya dari mana? Apakah kemudian enggak muncul yang namanya kebiadaban berikutnya? Saya sih nggak mau begitulah. Wes ora popo. Saya masih berusaha untuk tegak berdiri di jalan yang ini, jalan yang saya yakini dan saya tempuh karena saya bekerja. Saya bukan leha-leha. Saya tidak tidur-tiduran, tapi di saat orang tiduran saya masih bekerja. Saya terus mengabdi pada seluruh konstituen saya dengan sepenuh hati saya. Ini memang satu pilihan yang berat ya Bu. Ketika misal kita masyarakat satu yang pragmatis, tapi seolah-olah PDI Perjuangan selalu tetap berpegang teguh kepada yang namanya peradaban politik itu. Adakah satu langkah-langkah dari PDI Perjuangan sehingga terutama para kader atau para konstituen itu tetap satu nafas, satu tarikan nafas bahwa membangun peradaban politik itu adalah menjadi kata kunci kita menjadi menuju Indonesia emas itu. Misal 2024 5 misal gitu. Tidak ada yang keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh visi misi partai sebenarnya. Tapi keadaan memang memberikan kita sebuah fenomena. Saya tahu hampir keseluruhan caleg-caleg kita juga tidak mungkin tanpa mereka punya kos politik. Jadi ini ada kos politik, ada money politik. Kos politik ini pastilah bikin APK, kan tidak disupport sama negara, bikin sendiri-sendiri. APK baik itu APK pribadi maupun APK partai. APK partai bikin bendera, bikin bikin baliho-baliho yang tanpa gambar kita, hanya gambar partai saja. Lalu kemudian itu kos politik. Lalu kemudian membuat tim. Masa tim ini kerja nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih rokok, nggak suruh istirahat. Kalau mereka sakit, mereka bekerja untuk kita, masa nggak kita bawa ke rumah sakit lalu kita yang mengcover mereka. Jadi ini kos politik. Lalu kemudian kita
pergi konstituen kita menyumbang kas di situ. Ada yang minta sound system, ada yang minta karpet, ada yang minta bola voli, macam-macam. Ini kos politik kita berikan. Tapi apakah dengan ini selalu terpilih? Enggak juga. Program-program yang sudah kita buat, apakah itu mendukung? Masyarakat mudah lupa. Nah ini yang sekarang kita harus mendidik, mengedukasi masyarakat kita, adalah bagaimana masyarakat gak kemudian selalu, aku nunggu uangnya berapa, aku dapat banyak loh ini dari banyak partai ini, ini yang terbesar sekian, ya tak coblos yang terbesar. Ada lagi, aku banyak, aku dapat nyoblos partaiku. Nah yang kayak begini nih bagus nih, idealisme berpolitiknya masih ada. Tapi yang kemudian, aku kasihan orangnya udah kesini ngasih duit aku, kok kemudian aku nggak nyoblos dia, salah aku. Yang kayak begini, kadang dia berjanji pada dirinya sendiri. Jadi karakter masyarakat juga macam-macam. Dalam surveinya PDI Perjuangan nampak kok swing voter itu ada yang masih 45%, ada yang 55%. Nah swing voter ini saya akan memilih kalau dikasih sembako, kalau dikasih yang namanya amplop. Ngono ya Mas. Ini faktual loh di lapangan lah. Dalam faktual seperti ini, orang kayak saya misalkan yang memang bertahan untuk tidak memberi itu, ya akhirnya suaranya memang turun. Iya. Gara-gara demokrasi kalau gitu. Demokrasi kalau itu ya kita. Tapi kemudian muncul nih diskusi-diskusi teman-teman yang terpilih tapi kemudian lebih banyak terpilih duluan karena punya banyak amplopnya banyak gitu ya. Lalu mikir, nah kalau gitu ngumpulin amplop saja selama 5 tahun, nggak usah kerja, tidur-tidur aja, rakyat mau bokek kak, rakyat mau sakit kak, nggak usah diurus, orang mereka mintanya amplop. Loh, kalau begini caranya, ini demokrasi diambang bahaya besar. Untuk apa kita punya negara demokrasi kalau kemudian akhirnya orang-orang terpilih tidak memahami apa maksud dan tujuan terpilih tadi, kemudian rakyatnya itu gak diurus, dia ngurus dirinya sendiri, cari uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya jadi negara totaliter saja, mau jadi negara demokrasi lah kalau kayak begini. Nanti saya diprotes juga itu sama orang, ibu gak tahu sih kita ini milih ini jalan itu butuh yang namanya transport, ibu butuh bensin untuk pergi ke TPS. Mungkin di luar Pulau Jawa begitu, tapi kalau di Jawa kan enggak, cuman tinggal jalan. Dan penduduknya terbesar di Pulau Jawa. Jadi kalau penduduk terbesar di Pulau Jawa, mengedukasi pertamanya harus Jawa dan Sumatera dulu. Kenapa? Terbesar penduduknya di sini. Kalau di sini semuanya money politik, wassalam Indonesia. Kita pasti akan mendapatkan wakil-wakil rakyat yang bingung mencari tabungan. Tidak bingung bekerja untuk rakyat. Sampean lihat di lapangan nanti. Jangan nanti, kemarin-kemarin juga banyak. Begitu. Ada tidak Bu? Terus ya apa ngono iku? Siapa sing disalahno? Anggota dewane apa rakyatnya apa sistemnya? Orang yang namanya katanya ada Bawaslu lah, ada polisi lah. Orang juga biarin saja kok amplop lewat-lewat. Ayo, terus piye jajal? Sing dadi watch nggak jadi watchdog, yang jadi pelaksana pun konon. Ya saya jadi mbowes koyo itu di Abu Nawasan kabeh ini ki, yang nggak ikut Abu Nawas lewat. Banyak orang bagus-bagus loh nggak kepilih dan PDI Perjuangan akan tetap berjalan di relnya sebagai partai yang tetap berpegang teguh pada Trisakti. Ibu Ketua Umum kita akan teguh pada konstitusi, tidak boleh bergerak. Tidak takut ditinggalkan masyarakat yang sudah pragmatis Bu? Di lapangan kan masih bisa tetap kita bicara. Ya paling-paling teman-teman ya tetap ngumpulin duit lah. Gak mungkin enggak. Minimal untuk kos politik tadi. Gak mungkin kita tanpa kos politik. Kalau kita datang di konstituen minimal ngajak ketemu, ya mesti bayari makan, gak mungkin yang bayarin mereka. Ya kalau kita kenduren, orang kita itu syukuran ya, entah itu syukuran ulang tahun, nyelameti wong mati, iku ngundang wong iku sing ngetokno dhuwit iku sing mati kok. Dudu sing tekon donga, karena mereka cuma bagian berdoa. Ini kan udah terjadi kayak begini nih. Kan nah ini akhirnya lah sing dikae lak sampeyan. Ya sampeyan sing ngetokne dhuwit ngono. Basa Jawa Timuran aja ya. Ngono yang terjadi.
Karena memang kita menikahkan anak, kita nyelamati orang tua yang meninggal, kakek, nenek, anak dan sebagainya. Kita ulang tahun, kita ndak diulang tahun di masyarakat, ulang tahun dewe, ngetokne duit dewe. Kayaknya kalau ini kan susah pun. Nah, kenapa? Karena kita kan nyuwun doa. Yang namanya kita nyuwun doa saat kita nyelamatin ibu kita. Masa sudah selesai berdoa, yasinan panjang, tahajud panjang, ngelak nggak dikasih minum, lapar nggak dikasih makan. Kan nggak mungkin begitu. Pasti harus kita siapkan karena beliau tamu. Kita minta doa. Nah, konsekuensinya kita mengurus mereka dengan baik. Bahkan pulang kita bawai hantaran untuk pulang. Karena kita nyuwun bantuan. Nah, harapan saya pemilu yo jok koyok ngene iki. Karena ini kita yang butuh untuk berdoa. Lah jadi wakil rakyat. Nanti kan rakyat yang butuh pada wakilnya ini. Wakil kan butuh rakyat, sama-sama butuh. Tapi ketika mendudukkan di sini, jangan begitu. Biar mereka kerja dengan baik. Walaupun keadaannya semuanya bisa melihat sendiri. Bu, di tengah terlepas dari politik pragmatis, kita juga berhadapan dengan yang namanya dunia digital gitu ya. Kalau dulu yang namanya keberagaman kita harmoni, karena jarang orang yang mau membentur-benturkan, ya terutama dibentur-benturkan dengan berita yang tidak benar gitu ya. Lalu bagaimana transformasi PDI Perjuangan ketika era manual, lalu berhadapan dengan era digital yang begitu runyam, dan sampai melewati batas. Ini urusan organisasi apa urusan pemilu? Ini urusan digital tadi itu. Ya, yang ditanya. Berbicara tentang bagaimana PDI Perjuangan sebagai satu partai menghadapi perubahan zaman ini. Artinya kalau dulu kita melakukan yang namanya edukasi politik secara ketemu langsung offline gitu. Tapi hari ini bisa bahwa tantangan-tantangan kita bisa Zoom, bisa lewat yang namanya media sosial gitu. Nah, PDI Perjuangan di tengah tantangan-tantangan era digital ini, bagaimana tetap menjaga narasi bahwa peradaban politik harus dibangun dengan yang namanya berpegang teguh kepada Pancasila itu gitu. Kalau menurut saya pertanyaannya relevansinya tidak di Pancasila lagi. Pancasila sudah tetap sebagai nilai, tapi digitalisasi ini proses perubahan zaman. Ya ini harus diikuti. Tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Dulu manual-manual, sekarang semuanya digital. Kampanye pun pakai digital. Tapi alhasil apakah digitalisasi itu masyarakat yang di bawah nerima dengan baik? Belum. Kata mereka, lah mek petok neng TikTok kok. Mek petok neng YouTube ya ora cukup. Ya kudu wonge rene ngono. Artinya masyarakat yang memilih tetap pengen bersalaman, tetap pengen berkenalan, tetap pengen bertemu wajahnya di TikTok, di Snack, di YouTube, di Instagram. Podo nggak ambek wonge sing tenanan. Ojo-ojo lek ning gini TikTok gambarnya difilter sehingga ayu set. Begitu petok wonge dhewe. Kok luwe ayu ya? Ini karena ini. Di TikTok itu usianya 27. Pas ketemu usianya 72. Coba lengono piye jajal. Makanya pintar masyarakat kita. Tetap ingin ketemu. Nggak mau cuman pakai media sosial. It's okay campaign pakai media sosial untuk membantu kita. Untuk kalangan terdidik itu bisa menerima. Untuk kalangan pedesaan jaluk petuk. Di kalangan perkotaan saja di RW, RT jaluk petuk, minta ketemu. Kenapa? Ketika bertemu itu kita bersalaman, berjabat tangan, kita tersenyum, kita tertawa. Kan enggak pakai skenario. Langsung dong, nek wongi raine kecut yo kewecut. Nek wongi raine sumeh yo sumeh, nek wongi ramah yo tetep ramah. Kalau di media sosial kan bisa diramah-ramain, ngana kan? Begitu turun langsung, orangnya ini gimana ya? Wow, ternyata jodas wonge, pawalit tibake, ngono ya apa? Di TikTok bagi-bagikan duit misalkan, ternyata petuk pisan dijaluk duit 20, kano ini ndek kesak, kano belas iki wesan. Wes wassalam kayak gitu. Tapi proses untuk melakukan adaptasi ini PDI Perjuangan sudah lama loh. Sudah mulai pemilu yang sebelum ini.
2014 kita sudah pakai 2019 kita sudah tes psikologi online. Kemudian yang namanya keseluruhan sudah berproses. 2019 sudah gitu, 2024 online semua wis. Kakak adik tatap muka blas. Cuman kalau kita kaderisasi yo, bahkan kaderisasi ketika masa Covid ya kita online kaderisasinya. Tapi setelah itu ya kita offline lagi supaya menancapkan nilai-nilai itu dengan baik. Jadi kalau ada perubahan zaman kita harus ikut, tetapi nilai-nilainya jangan berubah. Karena nilai globalisme itu juga mempengaruhi nilai lokalisme kita, nilai kenegaraan kita. Nah, kita pegang nilai kenegaraan kita dulu, bagaimana buat menyaring nilai-nilai dari luar supaya tidak semuanya meruyak ke Indonesia. Dasar Pancasila. Mungkin itu. Kok kamu jadi lenger-lenger? Kita jadi lenger-lenger ya. Ya. Gimana? Karena kalau perbincangan ini diteruskan tentang pluralitas ini sampai sore sepertinya belum selesai juga. Nggak selesai ya. Yang mau dibahas banyak soalnya. Yang penting gini Mas Ed. Peran kita sebagai partai politik itu ada fungsi edukasi dan sosialisasi. Lalu jadi fungsi utamanya itu disosialisasi. Bagaimana partai politik mensosialisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, program yang mau disampaikan pada rakyat supaya rakyat memilih kita. Karena hari ini kita masih berprinsip sebagai negara republik modelnya demokratis melalui pemilihan umum. Tapi luber-jurdil itu sekarang sedang menjadi tantangan tersendiri. Karena luber-jurdilnya langsung umum iya. Bebas rahasia belum tentu. Bebas iya. Rahasia belum tentu. Jujur jauh. Adil luweh nemen maneh. Jadi itu adalah cita-cita. Tetapi kenyataan lapangannya tidak begitu, butuh seluruh komponen untuk membangun budi luhur. Kalau mau menjadi negara demokratis seperti negara-negara di Eropa. Tetapi salah satunya lagi tingkatkan pendidikan supaya masyarakat terdidik. Kalau terdidik mengurangi yang namanya money politik. Apalagi tingkatkan rata-rata IQ masyarakat. Saya kan ngenes ketika mendengar bahwa IQ orang Indonesia itu rata-rata 78 ya. Padahal 75 itu lo idiot. Saya kan ngenes jadinya. Saya di Komisi Pendidikan lalu mulai berpikir, waduh, ini harus mulai nih. Bagaimana cara meningkatkan IQ rata-rata orang Indonesia agar menjadi negara demokratis ini. Mereka ngerti demokrasi itu kayak opo. Orang 5 tahun, hore pemilu, hore oleh duit, kayak begitu. Ini PR kita. Dan ini masih 40%. Jadi kalau Bank Dunia membuat ukuran itu 10% elit, 40% ini kelas menengah ke bawah, 40% lagi ke bawah. Bahkan kalau kadang ini yang tengah hanya 20%, yang bawah 60%. Hal ini terjadi demokrasinya ya demokrasi noken saja. Bu. Ya kan? Karena mereka masih manut sama simpul-simpul kok. Mereka enggak memiliki pemikiran untuk menggunakan haknya sendiri kok. Kenapa kita tidak berpikir kemudian pakai demokrasi noken? Di tempatmu kan begitu. Tapi ada satu anekdot kayak kadang Bu. Ini anekdot ya, tetapi dipikir-pikir juga ada benarnya juga. Apa anekdotnya itu ketika orang bahwa kenapa Anda mau menerima uang itu. Terus mereka jawab, yang kami terima kan 100.000. Sedangkan kalau kita lihat elit politik, kadang yang para profesor loh katanya. Kadang sekarang sudah bicara A, besoknya bicara B. Kan ini juga menjadi satu tantangan juga ya. Artinya oke lah, tingkat pendidikan masyarakat kita ini tidak mau harus kita tingkatkan sehingga biar money politik itu juga menjadi minim gitu. Tapi di satu sisi kadang kita juga melihat
orang-orang terdidik, elit politik itu yang kalau bahasanya sekarang tuh mencela-menceli gitu ya. Artinya kemarin mengatakan ini cacat hukum, tiba-tiba sekarang membela yang cacat hukum. Ini kan satu juga menjadi anekdot di kalangan masyarakat bawah. Nah, kalau kondisinya seperti ini apa juga ya Bu? Yang kadang saya juga ketika ditanya seperti itu, profesor kok mencela-menceli ya gitu. Inilah sikap mental seseorang. Makanya jejak digital itu harus dijaga. Kita ini sekarang kan kalau dulu zaman PKI itu darah itu jenderal. Sekarang ya gitu. Jejak digital itu ada terus. Kan gitu. Jadi setiap orang itu kalau dalam bahasa Jawa ngomong lek mengo timong. Kalau berbicara ditata supaya jejak digitalnya bagus. Nah, satu itu. Yang kedua, partai politik harus punya fatsun politik dong. Etika politik harus tetap fatsun politik dulu. Kalau etika sudah mendasari. Ya. Fatsunnya mau kemana sih sebenarnya? Jangan cuma pragmatisme politik. Karena memang sekarang yang terjadi pragmatisme politik. Akibatnya saya bisa memahami kalau rakyat, alah wong wis rangkul-rangkulan. Alah dek ngomong ngono saiki ngomong ini. Ya apa sih wong iku gitu kan. Jarine profesor, jarine jenderal, jarine guru besar, jarine iku dokter, jarine iku kok omongane kok ora kena dipercaya begitu kan. Makanya kalau kita berpolitik dengan nilai-nilai, berpolitik dengan fatsun, dengan arah yang jelas, ini eranya pendewasaan partai politik menurut saya. Pematangan partai politik untuk bisa memegang fatsunnya sehingga kemudian bersama-sama kita bangun negara ini untuk memiliki arah yang tepat. Karena kalau enggak kita ditinggal sama Vietnam loh. Sekarang ini kita Vietnam sudah mau nyalip kita kok karena mereka jelas gitu cara. Nah tapi saya tanya juga Vietnam partainya berapa? 1 cumaan. Jangan ngomong China lah. Ngomong Cina kita udah begitu. Ngomong Vietnam aja sama Thailand. Di Thailand tuh partainya beberapa banyak dan negaranya masih kerajaan. Saya yang amazing tuh sebenarnya orang Eropa. Tapi setelah saya coba lihat, amazing kenapa? Negara-negara kerajaan kok makmur, demokrasinya tenang. Faktor kuncinya apa tuh? Pendidikan. SDM. Ketika SDM-nya pendidikannya bagus, mereka punya yang namanya choice. Mereka punya alat untuk mengukur, oh partai politik ini benar enggak. Dia cuman kaspo aja. Mereka lihat rekam jejak panjang. Orang Indonesia itu jarang lihat rekam jejak. Deloke saiki. Ini ya dibantu 5 tahun. Lalu ada yang ngasih uang lebih besar. Milih yang baru ini kok, yang belum tahu rekam jejaknya. Setelah itu baru keluar, dok keton aku ngalapo pengen milih wong iku atau wong iku ae. Nah ini aku nggak basa Malangan ae wis. Karena bahasa elit ini kan kadang tidak dimengerti sama yang bawah. Bahasa Malangan ae wis. Kalau saya pakai bahasa elit nanti puntari ngomong apa iku. Wis ngomong bahasa rakyat lah. Lebih gampang dicekel. Biar nanti tim kreatif yang menerjemahkan. Iya. Iya. Lapo sih ku wong iku. Iki wong Madura mosok ngerti iki lapo sih apa ya? Kok wong Papua juga enggak ngerti. Ya jadi saya pribadi saya tuh enggak mau jadi orang mencela-mencela. Seperti sekarang ini saya ditawar-tawari mau jadi wali kota enggak. Saya sudah bilang enggak. Enggak wis. Saya mau ngurus partai dan ngurus DPRD saja. Sudah cukup bagi saya untuk melakukan pengabdian melalui 2 jenjang ini yang basis saya adalah orang-orang koperasi. Orang koperasi harus punya wakil, saya lah jadi wakil mereka. Sudah cukup. Saya didorong-dorong, dikasih mohon maaf yang lain aja. Sudah. Karena kita juga butuh regenerasi. Enggak semuanya harus kita. Kita butuh yang lain untuk berkembang. Tapi yang lain ini ya juga harus dalam kerangka yang benar. Jangan asal orang ini kita juga gelo, ketun. Banyak banget ini kita itu kuciwa. Kecewa yang berat namanya kuciwa. Di beberapa tempat kita udah kuciwa. Saya nggak usah sebut lah. Nanti biar yang bersangkutan yang kerasa sendiri. Ini tidak bermaksud menyinggung orang ya, kalau merasa segera perbaiki.
Oh, udah janji, udah gini. Iya bunda, saya pasti nanti saya mau gini, ini. Belum jadi itu. Begitu jadi, aduh susah banget ya, nggak ada yang untuk kita mau ini kan, mau gitu kan. Aku mulai gini, kelakuan. Saya sudah tahu kok modusnya orang-orang yang begitu. Aku sudah tahu, kingko mesti 5 tahun kas mencolot di gini. Atau dia memiliki cara. Ya kalau misalkan sudah bilang, bunda saya nggak kerasan di PDI Perjuangan, saya tak pindah. Top saya akun top itu. Enggak bunda, ini sudah saya bantu begini. Saya cross check ke partai. Enggak ada itu. Si kumpulin. Enggak ada itu. Kapan? Gini kalau pakai bahasanya saja. Kapan sampean bantu saya? Enggak ada itu. Oh, gitu ya. Ya sudah. Saya sudah mulai hafal. Hafal Bisan? Hafal. Kayaknya yang begitu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Amin. Karena pemimpin yang baik itu akan membuat rakyat itu teredukasi. Kata Bung Hatta, ya, dakwah yang paling baik itu gak perlu aneh-aneh, suri tauladan. Wongi meneng tapi bersikap baik, orang ngikuti. Kok kian ini? Kalau kata Al-Quran itu mengajak dakwah dengan hikmah gitu ya Bu. Iya. Memberikan contoh gitu ya. Berikan contoh. Suri Jadi tauladan uswatun gitu. hasanah, suri tauladan. Kata Ki Hajar Dewantara kan, kalau pemimpin sifatnya harus 3. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tot uri handayani. Ing ngarsa sung tulodo itu di depan memberi contoh. Ing madya mangun, di tengah itu memberi inspirasi, di belakang nguati. Kalau sekarang itu bisa jadi manajemen kemudian super leadership itu sekali dia nggak pernah ngomong, dia nyontonin aja, orang kemudian ngikut gitu. Bahasa kerennya sekarang super leadership lah. Ada juga participatory leadership, ada yang namanya, banyaklah model-model kepemimpinan sekarang yang bisa diterapkan kita bersama-sama. Mohon maaf Bun tadi karena waktu. Iya. Karena kalau nanti teruskan tentang super leadership ini, nanti bisa saja ke mana-mana lagi nih. Ke sekolah saya, ke alamat saya jadi kuliah di S2 S3 manajemen strategis. Nah di super leadership. Di penghujung pertemuan ini Bu, apa yang kira-kira ya orang kan selalu ingin mendengar dari seorang sekretaris DPD PDI Perjuangan ya, bahwa PDI Perjuangan sejauh ini adalah partai yang konsisten, terutama di berpegang teguh kepada ideologi Pancasila, menjaga kebinekaan itu gitu. Dan ya di tengah misal bulan puasa ini, orang juga ingin mendengar dari seorang sekretaris DPD PDI Perjuangan bagaimana sih, atau mungkin pesan-pesan apa yang mau disampaikan Ibu, terutama berkaitan dengan membangun peradaban politik itu atau politik yang berkeadaban itu. Yang pertama, sesuai dengan apa yang sering disampaikan Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen kepada kami semua, bahwa PDI Perjuangan akan tetap mengawal demokratisasi ini. PDI Perjuangan adalah korban dari negara yang tidak demokratis sebelumnya, fusi 73. Ya, kemudian kita berjuang bersama-sama sehingga tahun 99 kita mendapatkan negara yang demokratis. Ini berkah Allah SWT yang luar biasa. Dan itu harus disyukuri karena seorang Sri Untari yang bukan siapa-siapa mek arek deso, akhirnya karena sekolah kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan bisa jadi anggota DPRD. Bahkan mau 5 kali ini. 2 kali di Kota Malang, mau 3 kali di provinsi. Ini berkah. Ini hanya salah satu contoh saja. Dan ini terjadi karena apa? Karena negara demokratis. Coba kalau negaranya masih seperti Orde Baru dulu, ada 2 yang screening di kantor Sospol, itu ada jalur A, jalur B.
jalur B ini jalur birokrasi, jalur A dari jalur TNI. Nah aku, masih bapakku trip, tapi kan ya cuma veteran trip, ndak masuk jalur khusus ini. Saya ngantri sampai berapa lama untuk bisa jadi wakil rakyat? Seandainya tidak demokrasi. Seandainya tidak demokratis. Ini maka negara demokrasi kita ini harus kita jaga, harus kita kawal. Demokratisasi di Indonesia, jangan pernah kita terpuruk untuk menjadi negara kekuasaan. Nanti kalau kita jadi negara kekuasaan, contoh sudah ada zaman Orde Baru, tarik mundur ke belakang zaman raja-raja itu. Sampai di Perancis ada l'état moi, negara adalah saya, Louis ke-16. Semua orang salah dikit diguilotin. Ya kita nggak mau begitulah. Orang Tuhan ngasih kita nyawa ini untuk diuri-uri. Sebelum Tuhan mencabutnya, kita diminta untuk berbakti, mengabdi, menyembahnya, dan kemudian memayu hayuning bawono bersama seluruh masyarakat yang ada di situ. Menjadi kalau di dalam Islam rahmatan lil alamin. Nah PDI Perjuangan melaksanakan rahmatan lil alamin di dalam Quran, kalau kemudian di Injil dan sebagainya juga memerintahkan untuk itu. Ini dengan cara menjaga demokratisasi ini, supaya setiap orang mampu mengekspresikan dirinya, mampu berbicara, walaupun berbicaranya harus dalam kendali nilai-nilai Pancasila loh. Tidak boleh terlepas dari itu. Kalau itu menurut saya, bebasnya terbatas, bukan tak terbatas. Satu itu, kita kencang untuk mengawal yang namanya negara demokrasi ini, negara yang bersifat demokratis ini sampai kapanpun. Yang kedua, kami tekankan pada seluruh kader, tegak dalam ideologi Pancasila. Kader-kader kita, dimanapun mereka berada, mereka harus menjaga marwah partai dengan cara melaksanakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu, supaya bisa menjadi pelindung, pengayom, dan kemudian selalu ada di setiap rakyat membutuhkan. Itu bagi semua para kader. Kemudian yang ketiga, kepada semua kepala daerah kita, memimpin daerahnya harus dengan landasan Pancasila juga. Gak boleh mereka kemudian tergerus arusnya lalu liberalisasi atau terlalu syar'i begitu, yang syar'i ke arah tertentu. Gak boleh. Katakanlah di negara yang mayoritas Kristen lalu kemudian menggunakan ajaran Kristen dengan penuh di situ, meninggalkan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang sangat Islam menggunakan Quran dengan meninggalkan Bhinneka. Ini nanti bisa tempur di dalam rakyat, karena di dalam satu wadah daerah itu tidak ada kok yang kemudian homogen, pasti heterogen. Maka disitulah kehadiran Bhinneka Tunggal Ika jadi penting. Yang keempat, kita akan terus mengedukasi masyarakat melalui banyak macam cara dan instrumen, cara yang bisa kita pakai, cara offline dan cara digital. Maka ini podcast ini kan menjadi salah satu upaya kita untuk mengedukasi masyarakat agar kemudian masyarakat tumbuh kembang dengan pikirannya yang baik sehingga bisa berdemokrasi dengan baik. Kalau itu bisa terjadi, insya Allah kita akan bisa jadi negara makmur. Nah kita ini kan punya contoh negara China, partainya cuma satu, negaranya komunis, tapi orangnya kok makmur ya. New Zealand, negaranya liberal. Aduh, minta ampun, rakyatnya makmur banget. Negara kita Pancasila, ada letter luck, tapi kenapa negara kita nggak makmur ya? Apa sekarang ternyata yang terbukti? Terakhir yang saya sampaikan, sumber daya manusia. Itu yang harus dikuatkan untuk diberikan bagaimana mereka berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan ajaran kolektif adat istiadat setempat untuk menjadi manusia yang beradat, yang kemudian menjadi manusia beradab. Kalau sudah seperti ini, insya Allah perpolitikan kita juga akan beradab. Selamat menunaikan ibadah puasa di 10 hari terakhir. PDI Perjuangan hari ini melaksanakan nuzul Quran dan juga buka puasa bersama dengan para yatim piatu, ibu-ibu janda, dan juga seluruh masyarakat yang di sekitar PDI Perjuangan, dipimpin oleh Pak Ketua nanti, dan ada salah satu ustadz dari rekan-rekan dari Pamusi yang akan memberikan tausiah. Insya Allah dalam hikmah puasa kali ini kita akan selalu menangis dan tertawa bersama rakyat. Itulah hikmah kita di bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih Mas Ed. Merdeka. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris
DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Dr. Sri Untari Biswarno. Ini kalau perlu mohon diulang-ulang. maaf. Saya sekaligus mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sebentar lagi kan Idul Fitri. Jadi saya secara pribadi, karena nanti kalau DPD partai kan ada Pak Ketua, saya selaku sekretaris DPD secara pribadi dan keluarga menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir dan batin dari hati saya paling dalam dan paling tulus. Mohon maaf karena pasti saya banyak salah, banyak khilaf, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kepada semua warga PDI Perjuangan dan warga masyarakat Jawa Timur dan teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Dan masih 10 hari lagi, mari kita jalani puasa kita dengan ikhlas. Karena puasa itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita sendiri. Fasilitas dari Allah SWT yang sangat luar biasa. Buat saya tunggu-tunggu Ramadan itu. Karena saya akan selesaikan dengan senang hati dan sangat senang kalau bertemu dengan bulan puasa. Bulan puasa. Bukan karena bukonya, Ya. karena ada puasanya itu ya. Nanti kita sambung dengan puasa-puasa yang lain lah. Kalau kata teman-teman kreatif itu bukan karena THR-nya juga. Kalau itu bagian dari sedekah harus ada ya. Oke. Matur nuwun. Itu yang bisa yang kita perbincangkan tentang nilai-nilai pluralitas di dalam PDI Perjuangan membangun peradaban politik atau politik berkeadaban. Saya tidak bisa menyimpulkannya karena kalau nanti apa yang disampaikan Bu Sekretaris ini disimpulkan bisa-bisa banyak yang hilang nanti. Kita ketemu pada kesempatan yang sama, tentunya dengan perbincangan yang khas PDI Perjuangan yang tetap berlandaskan, berpijak kepada yang namanya Pancasila. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! Merdeka. PDI Perjuangan. Jaya! Mega. Yes! Terima kasih. Selamat berpuasa.